Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda kita habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada pagi ini alhamdulillah kita telah dipertemukan pada hari raya yang berbahagia ini, yaitu hari raya Idul Adha. Sebelum imam dan khatib naik mimbar, saya akan menyampaikan beberapa pengumuman. Di antaranya untuk petugas khatib insyaallah akan dilaksanakan oleh Ustadz Rusdi LC dan Imam Al-Ustadz Farham Tamir Halwa. Dan kami umumkan untuk kurban tahun ini alhamdulillah karena faktor corona mungkin ada penurunan. Untuk sapi 1 ekor dan untuk domba sekitar 6 ekor. 3 dari Telkomsel, terus 2 ekor dari Yuran Santriwati, dan 1 ekor lagi ada dari Wali Santri. Dan kami umumkan untuk mengingatkan untuk tata cara pelaksanaan sholat Idul Adha. Yang pertama membaca niat, yang kedua takbiratul ihram, yang ketiga membaca doa iftitah, yang keempat takbir sebanyak 7 kali dan boleh membaca subhanallah walhamdulillah wallahu akbar setiap takbirnya. Terus yang kelima setelah akhir takbir ke-7 membaca surat Al-Fatihah. Terus yang keenam membaca surat lainnya, yang ke-7 ruku dengan tumaninah, yang ke-8 i'tidal dengan tumaninah. Takbirnya ada yang 7, terus yang kedua 5 kali. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. As-salatu sunnatul idil adha jami'ah rahimakumullah. As-salatu la ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين عانية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إنا إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله. Alhamdulillahilladzi amata wa ahya. Alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa wa nahana 'anit ittiba'il hawa. Alhamdulillahilladzi ja'ala 'idal fitri wal adha. Ashhadu an la ilaha illallah ni'mal wakil wa ni'mal maula. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على سيدنا وحبيبنا المصطفى محمد النبي الهدى الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء. Allahumma ja'alna mimman ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumil jaza. Amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال أيضا في كتابه الكريم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال أيضا إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Kembali kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan kenikmatan kepada kita sehingga kita tidak mampu menghitung-hitung karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, keharusan kita adalah memanfaatkan segala kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengabdi secara totalitas kepadanya. Sebagai manifestasi dari rasa syukur itu, salah satunya adalah dengan melaksanakan salat Idul Adha dan melaksanakan ibadah kurban pada hari ini. Salawat dan salam senantiasa pula kita sampaikan kepada baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, serta para penerus risalahnya yang terus berjuang untuk menegakkan nilai-nilai Islam di muka bumi ini hingga hari akhir nanti. Kaum muslimin, jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Takbir, tahlil dan tahmid kembali menggema di seluruh muka bumi ini, sekaligus menyertai saudara-saudara kita yang sedang menunaikan panggilan agung ke tanah suci guna menunaikan ibadah haji. Walaupun sama-sama kita ketahui ibadah haji tahun ini dalam suasana yang berbeda akibat wabah COVID-19 yang melanda dunia. Bersamaan dengan ibadah mereka di sana, di sini kita pun melaksanakan ibadah yang terkait dengan ibadah mereka. Di sini kita melaksanakan puasa pada hari Arafah, melakukan pemotongan hewan kurban setelah salat Idul Adha, dan tentunya juga kita senantiasa menggemakan takbir, tahlil dan tahmid selama hari ini sampai selesainya hari tasyrik 3 hari ke depannya. Tentunya apa-apa yang kita lakukan maksud dan tujuannya tidak lain kecuali semata-mata dalam rangka bertaqarrub, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salah satu yang amat kita butuhkan dalam kehidupan kita adalah mendapatkan figur-figur teladan dalam menjalankan kehidupan kita ini, yang tentunya bisa memberi warna positif dalam kehidupan kita. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya sebagai figur sepanjang masa. Bahkan tidak hanya kita yang harus meneladaninya, tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun juga harus meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mumtahanah ayat yang keempat, Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, telah ada suri teladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengannya. Kaum muslimin, jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada banyak sisi keteladanan dari Nabi Ibrahim alaihissalam
yang amat penting untuk kehidupan kita. Maka melalui khutbah yang berbahagia ini, setidaknya ada 4 keteladanan yang bisa kita ambil hikmahnya dari Nabi Ibrahim alaihissalam beserta keluarganya. Yang pertama adalah memegang prinsip kebenaran sejak mula hingga usia tua dan mencapai, bahkan sampai mencapai kematian. Memahami, meyakini nilai-nilai kebenaran merupakan prinsip yang harus selalu dipegang oleh seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka pada sosok Nabi Ibrahim ada idealisme berkelanjutan, dan ini adalah satu hal yang sangat-sangat penting bagi kehidupan seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak orang yang buruk pada saat mudanya, kemudian ternyata baru baik pada saat tuanya. Ada pula yang baik saat mudanya tetapi buruk pada saat tuanya. Bahkan ada yang buruk saat mudanya dan buruk pula pada saat tuanya, bahkan sampai maut menjemputnya. Kesimpulan ini dapat kita ambil dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang menghancurkan berhala pada saat masih usia muda dan menunjukkan ketaatan yang luar biasa dengan menyembelih Ismail saat setelah tua. Nabi Ibrahim mencontohkan kepada kita bahwa prinsip ketuhanan dan akidah yang benar merupakan sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Karena itu, sejak muda, remaja, Nabi Ibrahim sudah berjuang agar keluarga dan masyarakatnya hingga para pemimpin terbuka hatinya dan pikirannya atas kesesatan bertuhan kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Abbas seperti dikutip Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar menyebutkan tentang pentingnya masa muda. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang nabi melainkan anak muda, dan seorang yang alim tidaklah diberi Allah ilmu melainkan di waktu mudanya. Yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim muda adalah menghancurkan berhala-berhala yang dipertuhankan masyarakatnya, hingga menyebabkan ia divonis mati dan betul-betul dieksekusi dengan cara dibakar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qalu man fa'ala hadza bi alihatina innahu laminadh dhalimin." Qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Maka mereka berkata, siapakah yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami? Sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang zalim. Mereka berkata, kami dengar ada seorang pemuda yang mencela berhala-berhala ini yang bernama Ibrahim. Setelah Ibrahim betul-betul dieksekusi, Allah Subhanahu wa taala menyelamatkannya dengan memerintahkan api agar menyelamatkan Ibrahim alaihissalam, di mana Allah berfirman, "Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Kami berfirman, hai api, menjadilah dingin dan menjadi keselamatanlah bagi Ibrahim. Karena itu, sejak muda seharusnya seseorang sudah membersihkan dirinya dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan sesuatu yang sangat istimewa sehingga Allah Subhanahu wa taala lebih mencintainya ketimbang orang tua yang bertaubat, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Ma min syai'in ahabbu ilallahi minasyababit taib." Tiada sesuatu yang lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada seorang pemuda yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Al-Imam Ad-Dailami. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keteladanan kedua yang bisa kita ambil dari Nabi Ibrahim serta keluarganya adalah yaitu sifat kritis.
keharusan berlaku baik pada siapapun tentu tidak boleh menghilangkan daya kritis seorang hamba Allah. Sebagaimana daya kritis tidak boleh pula menghilangkan kebaikan kita kepada orang yang harus kita perlakukan dengan baik. Nabi Ibrahim alaihissalam kritis kepada ayahnya, kepada masyarakatnya, dan kepada pemimpin serta apa yang diajarkannya. Dalam kehidupan sekarang, daya kritis amat kita butuhkan. Ini akan membuat kita bisa menyeleksi mana yang benar dan mana yang salah, mana yang baik dan mana yang buruk. Yang amat kita sayangkan adalah sekarang ini kepentingan sesaat sangat mendominasi sehingga daya kritis sudah mulai hilang. Apalagi dalam masalah-masalah politik. Maka jangan sampai saat kita seharusnya bersikap kritis tapi justru kita lemah karena hal-hal yang sifatnya duniawi. Kemudian jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Keteladanan yang ketiga yang bisa kita ambil dan kita petik hikmahnya dari Nabi Ibrahim serta keluarganya adalah bahwa dari Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam yang harus kita bangun pada generasi kita adalah menunjukkan kematangan pribadi. Hidayah sempurna dari Allah Subhanahu wa taala yang dimilikinya membuatnya memperoleh kematangan daya berpikir, kecerdasan dan kejernihan hati. Sebagai anak yang baru saja gede atau baru besar, kematangan dari diri Nabi Ismail alaihissalam tidak hanya dari sisi fisik yang sudah baligh, tapi setidaknya ada 3 kematangan pada dirinya. Pertama, yakni kematangan berfikir, sehingga ia bisa diajak berdialog dan diminta pendapat. Bahkan pendapatnya luar biasa. Ini menunjukkan ada ketegasan dan kesamaan persepsi atau pemahaman dengan ayahnya Ibrahim alaihissalam. Ismail berpendapat tentang mimpi ayahnya. Wahai ayah, kerjakan apa yang Allah perintahkan kepadamu. Ia tidak mengatakan, wahai ayah, kalau memang engkau pahami perintah Allah demikian, kerjakan saja, resiko tanggung sendiri. Yang kedua adalah kematangan jiwa untuk menerima dan melaksanakan perintah yang berat. Bahkan ia mengatakan, insya Allah engkau dapati aku termasuk orang yang sabar. Satajiduni insya Allah minas sabirin. Ia tidak mengklaim diri sebagai anak yang paling sabar, apalagi satu-satunya yang sabar. Ini tentu menunjukkan akhlaknya yang sangat-sangat mulia. Ismail berusaha menjadi orang yang sebaik mungkin, tapi ia tidak mengklaim sebagai yang paling baik, apalagi merasa sebagai satu-satunya anak yang paling baik. Kemudian yang ketiga adalah kematangan dalam memahami sejarah, sehingga punya kesadaran sejarah. Ia memahami dan menyadari bahwa generasi terdahulu banyak yang sabar, bahkan jauh lebih sabar dari dirinya. Ini membuatnya menjadi tawadhu atau rendah hati, tidak sombong atas kebaikan dirinya. Karena sekarang ini berapa banyak orang yang berusaha menjadi baik dan benar, tapi kemudian menyombongkan dirinya karena begitu mudah menganggap orang lain salah dan ia pun merasa benar sendiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hikmah serta pelajaran yang keempat atau yang terakhir yang bisa kita ambil dari Nabi Ibrahim alaihissalam beserta keluarganya adalah bahwa yang merupakan teladan dari Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya adalah semangat untuk senantiasa berusaha dan berjuang
untuk melanjutkan kelangsungan hidup dan perjuangan menyebarkan dan menegakkan nilai-nilai kebenaran. Kita ketahui dalam sejarah, Siti Hajar mencontohkan kepada kita bagaimana ia mau berusaha mencari rizki meskipun situasi dan kondisinya sangat-sangat sulit. Karenanya ia berjalan menuju Bukit Safa hingga Marwah, berusaha dan berusaha meski tidak mengabaikan perhatiannya kepada anak kesayangannya Ismail alaihissalam. Dalam haji dan umrah, apa yang dilakukan oleh Siti Hajar ini diabadikan dalam bentuk ibadah sa'i, yang artinya adalah berusaha. Usaha dari hati yang suci, yaitu Safa, dan tidak mengabaikan nilai-nilai idealisme, yaitu Marwah. Dalam konteks kehidupan sekarang, setiap kita harus mau berusaha secara halal, bahkan sesulit apapun keadaannya dan sekecil apapun peluangnya. Hal ini karena peluang selalu ada dan memang selalu ada celah di tempat yang sempit sekalipun. Bila kaleng diisi dengan kerupuk hingga penuh, tentu masih ada celah untuk dimasukkan kacang. Dan bila kaleng itu digerak-gerakkan, bahkan meskipun sudah penuh dengan kerupuk dan kacang, gula pasir masih bisa dimasukkan ke dalam kaleng tersebut. Begitu juga dengan tepung yang lebih halus lagi, masih bisa kita masukkan ke dalam kaleng tersebut sampai penuh kaleng itu. Hanya orang yang tidak mau berusaha dan berjuang, yang menganggap sudah tidak ada lagi peluang. Karena Allah berfirman, huwallazi ja'ala lakumul arda zalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqih wa ilaihin nusyur. Allah mengatakan, Allah berfirman, dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya, dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan. Al-Quran surah Al-Mulk ayat yang ke-15. Manakala kita mau meneladani kehidupan Nabi Ibrahim dan keluarganya, niscaya terbentuk kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, dan bangsa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa memberikan hidayah kepada kita, kekuatan kepada kita, agar kita mampu meneladani Nabi Ibrahim AS serta keluarganya, sehingga kehidupan kita senantiasa terarah dan sesuai dengan petunjuk Allah SWT, sehingga Allah ridhoi dan berbalas pahala sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Fa ya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amrana fi kitabil karim, faqala jalla wa ala, inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim
وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين، وافتح لنا فإنك خير الفاتحين، واغفر لنا فإنك خير الغافرين، وارحمنا فإنك خير الراحمين، وارزقنا فإنك خير الرازقين، ونجنا من القوم الظالمين والكافرين يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيارة لنا في كل خير، واجعل الموت روحة لنا من كل شر. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في الدنيا في الدين والدنيا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم وارفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمحن والفتن والمنكر ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعلهم حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وتجارة لن تبور. اللهم ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعم يزدكم، واسألوه من فضله يعطكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kita bersalam-salaman ya, udah bersalam-salaman, kita pemotretan bersama. Dimulai dari ujung sana ya. Allahu Akbar.
tiga. Allah